Anda baca, tapi kalau Anda mau cari buku, saya lupa itu penulisnya, Mengenal Sang Junjungan Nabi Muhammad SAW. Kalau itu lebih intensif dia menceritakan tentang Nabi. Jadi beberapa fitnahan yang dilontarkan oleh teman-teman di luar Islam yang berupaya membangun narasi kebencian terhadap Nabi, sebenarnya itu bertolak belakang dengan kehidupan keseharian Nabi. Contoh, ketika mereka mengatakan Nabi kami itu seorang pedofil, ya, kalian harus pahami, dari semua istri-istri Nabi kami cuma satu yang perawan, yaitu Aisyah. Sisanya nenek-nenek tua. Lebih banyak itu nenek-nenek tua. Bahkan ketika dia menikah dengan Khadijah, itu jarak usianya itu hampir 16 tahun. Gitu loh. Dimana saat itu Khadijah sudah berusia 40 tahun. Kan gitu. Nabi kami berusia berkisar 25 tahun. Dan kalau memang Nabi kami seperti itu, kalian bisa seorang pedofil yang kalian pikirkan. Kalian bisa baca kisah tentang Fatu Mekah, penaklukan kota Mekah. Itu sangat menguras air mata itu. Di mana perkataan-perkataan dari orang Mekah pada saat itu, terkhusus perkataan dari Abu Sufyan. Ketika sesaat sebelum terjadinya Fatu Mekah, ya, Abu Sufyan sudah tahu bahwasanya apa yang dilakukan Hindun istrinya itu membakar kemarahan Nabi Muhammad SAW dan juga umat pada masa itu. Karena apa? Karena dia memperlakukan jenazah dari paman yang dicintai itu dengan sangat keji. Dibelah tubuhnya, diremas jantungnya, lalu dikunyah oleh Hindun pada saat itu. Lalu dia mengatakan, Muhammad akan membawa pasukannya, kita semua akan selesai, kita semua akan dibunuh, kata dia. Dan di bawah ketakutan, rasa ketakutan, akhirnya Abu Sufyan menghadap kepada Nabi di Madinah, dan dia menyatakan keimanannya karena dia takut akan mati pada saat itu, meskipun sisa umurnya di istiqomah dalam iman dan Islam. Tapi kalian bisa lihat, ketika Nabi Muhammad SAW memenangkan kota Mekah yang disebut dengan Fatu Mekah, penaklukan kota Mekah, dia tidak mengambil anak perempuan orang-orang kafir pada saat itu, tidak. Dia tidak bocil-bocil dari orang-orang pada saat itu yang sudah kalau mau dia jajah bisa dia jajah itu Mekah. Kalau memang Nabi kami seorang penjajah, Mekah itu bisa dia jajah kembali, tapi tidak dilakukannya. Kalau memang dia kalian katakan ya raja seperti yang difitnahkan Edis, dia bisa mengambil istri-istri orang-orang kafir Quraisy pada saat yang cantik-cantik, dia ambil dibawa di istananya menjadi dayang-dayang atau selirnya. Tapi apakah itu dilakukannya? Tidak. Satu pun wanita tidak ada yang dilecehkan pada saat itu. Tidak ada yang dilecehkan. Bahkan satu goresan tubuh pun di tubuh orang kafir Quraisy tidak ada. Sampai-sampai orang Mekah pun pada saat itu terkejut. Mereka pikir mereka akan dibantai. Ternyata tidak. Mereka tidak dibantai. Dengan Nabi Muhammad SAW menyampaikan beberapa kesepakatan, salah satunya, selama kalian tidak memerangi Islam, maka Islam tidak akan memerangimu. Bahkan Nabi Muhammad SAW sudah membuat perjanjian Najran. Teman-teman kalau tahu itu ya, piagam Najran, perjanjian Najran, di mana perjanjian yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW kepada orang Nasrani pada saat itu, tapi bukan Kristen teman-teman ya, bukan. Nasrani itu adalah orang-orang yang menuhankan Nabi Isa AS, umat Nabi Isa AS yang tersesat. Di dalam piagam Najran itu apa kata Nabi? Jika orang-orang Nasoro, sekarang Bunda Barakallahu fikum, jazakillah khair. Jika orang-orang Nasoro membutuhkan bantuan pasukan muslimin untuk mendirikan rumah ibadah mereka, maka kami umat muslim akan membantu mereka. Begitu kesepakatannya. Dan orang muslim tidak boleh menyakiti orang-orang Nasoro. Itu tertulis dalam piagam Najran. Kalian bisa melihat manuskripnya piagam Najran itu. Padahal dia berkuasa loh. Nabi kami adalah salah satu penguasa dari seluruh zaman yang dia hidup sebagai raja tapi tidak punya istana dan tidak mengingini istana. Nabi kami adalah salah satunya raja yang tidak memelihara perempuan sebagai dayang-dayangnya, selir-selirnya untuk memuaskan hawa nafsunya, tidak. Tapi dia menikah. Wanita itu dia muliakan dengan menikah.
bukan dia buat menjadi gundiknya. Dia nikahi. Semua istri-istrinya itu dimuliakan dengan apa? Dengan diberikannya martabat sebagai seorang istri. Yang kedua, perihal tentang, ya silakan Al-Ghazali. Yes. Ya silakan Bang Faruk. Ya silakan. Kalau ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau disampaikan. Saya sedikit begini Bang Faruk. Sebenarnya kenapa saya berhenti belajar Bible tamat? Karena saya terakhir membaca itu di 2 Yohanes 1 ayat 7. Coba sama-sama kita buka. Ya. Kan mungkin Bapak harus tahu ya, di Katolik paling sangat menjunjung tinggi atau Kan itu isinya. Paulus ya. Banyak penyesat yang bermunculan yang tidak percaya aku Yesus datang sebagai manusia. Dia adalah si penyesat dan antikristus. Kan itu isinya kan? Iya betul. Jadi penyesat itu yang tidak mempercayai bahwa Yesus datang sebagai manusia, betul? Yang tidak percaya bahwa Yesus datang sebagai manusia. Nah baik, saya kolaborasikan dengan Galatia 1 ayat 11. Ini termasuk surat Paulus juga ya. 11 sampai 12. Ya, bagaimana perikopnya ya, bagaimana Paulus menjadi rasul. Nah, di sini jelas ya Bang Faruk ya. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia. Ini dengan jelas bahwa Paulus mengatakan, saya menerima Injil ini bukan dari manusia. Dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Ini dengan jelas dan terang bahwa dia mengatakan bahwa Yesus bukanlah manusia. Betul nggak Bang, menurut Bang Faruk? Berarti ini sudah jelas bahwa dia lah si penyesat itu dan antikristus. Jadi saya menyesal ya, saya tidak tahu sih. Pemahamannya harusnya tidak seperti itu. Harusnya tidak seperti itu. Ya, ketika Paulus di dalam kitab Galatia 3:11 itu, ya di dalam Galatia 1 juga, Galatia 2 juga dikatakan bahwasanya dia menerima Injil tidak berasal dari manusia. Injil yang dia terima itu tidak berasal dari manusia. Berarti Injil yang dia katakan itu dan yang dia bagikan itu dan dia sebarkan itu berarti bukan Injil yang berasal dari Yesus. Karena apa? Berdasarkan Lukas 1 nomor 31, 2 Yohanes 1 nomor 7, Yesus itu manusia. Sementara Paulus menyatakan dia mendapatkan Injil bukan dari manusia. Lantas dia dapat Injil dari siapa? Maka baca dalam 2 Korintus 11 nomor 14. Gitu loh. Di mana dan juga di dalam Lukas 18 nomor 10. Kalau Bang Faruk tidak salah ya, di mana dia dan di dalam KPR 9 ya, di dalam KPR 9 nomor 3 sampai 5, di mana dia mengklaim dia melihat sosok dalam bentuk cahaya. Gitu loh. Dan dia mengklaim itu adalah Kristus. Sementara dalam 2 Korintus 11 nomor 14 dikatakan ya, yang menyerupai kilat atau cahaya itu adalah syaitan. Di kitab Lukas, Yesus mengatakan iblis yang jatuh ke dunia itu dalam bentuk cahaya. Yesus mengatakan, kata Lukas. Sementara dalam KPR 9 nomor 3 sampai 5, Paulus mengklaim dia melihat Yesus atau Kristus dalam bentuk cahaya. Sementara dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, Yesus mengklaim dirinya manusia. Dan Lukas 1 nomor 31, malaikat mengklaim Maria melahirkan anak manusia, yaitu Yesus yang berjenis kelamin laki-laki. Gitu loh. Berarti jika kita cocokkan ini data-data ini tadi, 2 Korintus 11 nomor 14, setan dalam bentuk cahaya, iblis dalam bentuk cahaya, KPR 9 nomor 3 sampai 5, di mana Paulus mengklaim bertemu Kristus dalam bentuk cahaya, di dalam kitab Lukas 18, di mana Yesus mengatakan setanlah atau iblis yang turun ke dunia dalam bentuk cahaya. Berarti Injil yang diterima Paulus berasal dari taping teman-teman, berasal dari mana? Paulus mengatakan bukan dari manusia, kan berarti berasal dari siapa? Berasal dari apa? Iblis, kalau dari iblis. Dari iblis. Kamu udah memahaminya kan, berarti dari iblis.
Karena sikap dan perbuatan dia sebelum dia mengklaim dirinya rasul adalah seperti iblis. Seperti apa yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 8 nomor 40 sampai 44. Di mana kata Yesus di situ? Iblislah pembunuh manusia. Sementara Paulus sebelum dia mengklaim dirinya rasul, dia adalah pembunuh manusia. Kata Yesus dalam Yohanes 8 nomor 40, jika bapamu adalah Abraham, maka kau tahu aku datang daripada dia. Gitu loh. Dan kamu tidak ingin kecelakaan atas diriku. Nah, kamu ingin membunuhku, kata Yesus. Iblis dari dulu adalah pembunuh manusia. Paulus sebelum dia mengklaim dirinya bertobat dan menjadi rasul, dia adalah pembunuh manusia. Maka kata Yesus di ayat 44-nya, iblislah yang menjadi bapakmu. Begitu dia pemahamannya, makanya ini afwan ya sama si Al-KTP ya buat teman-teman OT lainnya. Makanya para polemikus Kristen itu atau kristologi itu yang mempelajari Bible itu, ya sebagian dari mereka beranggapan ya sosok Tuhan yang dihadirkan oleh Paul itu adalah si iblis. Gitu loh. Karena dia pun berupaya untuk menyesatkan. Kenapa dikatakan menyesatkan? Dia berupaya menyampaikan sebuah narasi ya kepada orang-orang di Antioquia, di Korintus, di Filipi, di Efesus, di Galatia, di Roma, di mana setiap surat-surat yang dituliskan bertolak belakang dengan apa yang diajarkan dan juga disampaikan Yesus ketika dia di atas bumi ini. Bertolak belakang. Lalu tulisan dia itu seakan-akan didukung oleh Lukas. Karena apa? Lukas pun tidak mau ketinggalan. Dia juga menuliskan tentang Yesus hal-hal yang mustahil bagi Yesus. Bahkan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Di setiap tulisan-tulisan dari Lukas itu tadi, baik di dalam KPR maupun di dalam kitab Lukas. Itu loh. Makanya tidak sedikit teman-teman Kristen menolak tulisan dari Lukas dan juga menolak tulisan-tulisan dari Paulus itu sendiri, dan mereka lebih berpegang kepada 3 gospel, Matius, Markus dan juga Yohanes. Kalau kalian baca Bible, ada rasa yang aneh kalian rasa. Kalau dari Perjanjian Baru ya, kalian baca dari Matius. Kalau kalian baca dari Matius, semua akan baik-baik saja. Lalu kalian baca Markus, baik-baik saja. Masuk ke Lukas, agak ambigu. Masuk ke dalam Yohanes, sedikit ambigu. Masuk ke tulisan Paulus, berantakan semua. Berantakan semua. Narasi-narasi Yesus dalam kitab Matius, narasi-narasi Yesus dalam kitab Markus, pengajaran-pengajaran Yesus dalam kitab Matius, pengajaran-pengajaran Yesus dalam kitab Markus mulai menyimpang dan nampak kontradiksi ketika kita baca kitab Lukas dan juga kitab Yohanes. Lalu lebih nyata lagi kontradiksinya ketika kita membaca tulisan-tulisan dari Paulus. Itu kenyataannya. Teman-teman Kristen gak pernah baca Bible sampai selesai. Jadi rasa yang kusampaikan ini gak sampai ke kalian gitu loh. Coba kalian baca Bible kalian. Nih taruhannya ini. Kalau kalian gak punya perasaan yang sama dengan apa yang kurasakan, ini taruhannya ini. Rekam kalian. Tapi jujur kalian. Jujur kalian dengan hati kalian. Jujur kalian dengan rasa kalian. Itu yang kalian rasakan. Ketika baca Matius semua baik-baik saja, aman. Baca Markus, aman. Contoh ketika Yesus berkata kan, dengarlah wahai Shema Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, aman. Selaraskan dengan kitab Matius 1, Matius 2, kisah tentang kelahirannya Yesus. Di situ dikatakan, kau akan mengandung seorang anak laki-laki juga kan, aman. Tiba di kitabnya Paulus dan juga Lukas, waduh, apalagi di Lukas 2 nomor 11, hari ini telah lahir Kristus juru selamat Tuhan di kota Daud, berserah. Siapa yang Tuhan lahir ini? Kok tiba-tiba ada Tuhan yang lahir?
baca di Matius 1, Matius 2 dramatis ceritanya. Ketika Maria berupaya mempertahankan kehamilannya dan juga menyelamatkan nyawanya. Begitu juga buat anaknya. Masuk ke dalam Lukas lu. Kalau Allah Tuhan yang lahir kok repot kali lah kisah itu tertulis dalam Matius 1 juga. Ya kan Tuhan lo yang lahir. Siapa yang membunuh Tuhan rupanya? Siapa yang bisa membunuh Tuhan? Kalau gitu dari awal Matius bilang lah yang lahir itu Tuhan. Biar nggak pakai perasaan kami bacanya gitu nih. Matius dimulai dari Matius 1 nomor 18. Ya, Maria mengandung atau hamil dari Roh Kudus. Lalu di ayat 19 dan seterusnya. Lalu malaikat itu mendatangi Yusuf ke dalam mimpinya. Ya, janganlah kamu ragu mengambil Maria sebagai istrimu. Kalau kita menalarkan itu, menelaah itu dan seakan-akan kita hadir pada kondisi itu, kan mencekam kondisi itu kan? Di mana Maria ketakutan ketika hamil karena dia mengandung seorang anak laki-laki dan dia harus menghadapi rajam dari rabi-rabi Yahudi. Lalu datanglah seorang superhero seolah-olah akan melindungi dia, yaitu Yusuf dari fitnahnya Yahudi. Jumpa sampai di Lukas 2 nomor 11 bang. Tuhan yang lahir lah. Kalau Tuhan yang lahir, kenapa sampai kayak gitu kali malaikat gitu loh kan? Kenapa sembunyi-sembunyi? Siapa yang bisa menyakiti Tuhan rupanya? Siapa yang bisa bunuh Tuhan? Makanya aku bilang rasa itu kan muncul kok jadi gini. Loh, masuklah ke dalam kitabnya Paulus, tulisan-tulisan Paulus, berantakan semua. Yesus mengatakan aku bersyukur padamu Bapa Tuhan langit dan bumi, Matius 11:25. Yesus mengatakan hukum yang utama dengan Shema Israel, Tuhan Allah kita Esa, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Markus 12 nomor 29. Malah Paulus mengatakan untuk itulah hidup dia mati dan bangkit untuk menjadi Tuhan. Roma 14 nomor 9. Berantakan sudah. Oke, silakan Bang Al-KTP. Noise ya, hujan di sini teman-teman. Hujan di sini. Allahumma sholli nafian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Noise teman-teman. Assalamualaikum Bang Hahab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah silakan, ada yang sampaikan Bang. Noise nggak aku Bang? Noise nggak? Enggak. Bagus kok, bagus. Nggak dengar suara hujannya? Adalah sedikit memang, Bang Baru. Ya silakan Bang. Ada yang mau disampaikan silakan Bang. Sembari hujan silakan Bang. Ya lanjutkan aja lah. Kalau kami ini mendukung aja lah dari bawah ini Bang Baru. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan semuanya. Amin. Turunkan aja lah Bang Baru. Kami di bawah aja ini terpencet aja tadi itu Bang Baru. Siap Bang. Makasih Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Jadi ini sedikit tambahan lagi ya buat teman-teman ya, buat adik-adik Kristen ya. Ketika kami berdialektika, kami berapologet, wallahi ya niat yang tumbuh dalam hati kami itu rasa cinta kami kepada kalian. Kami berupaya memaparkan kepada kalian ya. Dan di dalam pemaparan kami dan juga narasi kami mengajak kalian untuk apa? Baca Bible kalian. Kami nggak minta kalian baca Quran, baca Bible kalian. Kalau apologet Islam tidak baca Bible kalian, tidak menyerukan Bible kalian nggak tahu isi Bible kalian. Nggak tahu. Kalau kalian katakan kalian ikut Yesus, kalian percaya pada Yesus, kalian beriman kepada Yesus, tapi perkataan itu selaras dengan pengetahuanmu, selaras dengan amalanmu, kami setuju, bagus lakukan. Tapi ketika itu nggak mungkin kok Kristen, nggak mungkin.
ada narasi-narasi dari Yesus mengarahkan kamu untuk menjadi Kristen. Tidak ada gitu loh. Akan tetapi ketika kami baca Bible kalian, kami tidak mempelintir. Murni kami membacanya ayatnya, titik dan komanya kami bacakan kepada kalian. Kami sampaikan kepada kalian data demi data, di mana data yang ini dengan data yang ini kenapa ambigu, data yang ini dengan data yang ini kenapa kontradiksi, data yang ini sama data yang ini kenapa tidak selaras. Malah kalian menerimanya sebagai kebencian dari kami. Kalian menganggap kami membenci kalian. Tidak. Aku yakin dan percaya kalau kalian mengikuti Yesus, kalian tidak bersikap seperti itu. Perbuatan dan sikap kalian seperti apa yang dilakukan oleh umat Islam itu sendiri. Kami nggak minta kalian untuk jadi Islam, enggak, gitu loh. Bahkan kami ini mau menghimbau kepada kalian dan mengingatkan kalian, benarkah imanmu itu dari perkataannya Yesus? Itu. Kalau kau katakan benar, yakinkan dulu dirimu. Kalau kau sudah pernah baca Biblemu. Cuman anehnya kalian, ketika kami baca Bible kalian bilang kami menghujat. Ketika ada orang yang nginjak Bible kalian kasih donasi. Mikirlah kalian. Yang kalian pikir suka kali kami bercakap di media sosial ini, suka kalian pikir, hobi kalian pikir. Tidak. Hanya kami berupaya setidaknya apa yang saya contoh kayak Bang Faruk ini, apa yang saya lakukan di sini di media sosial ini, setidaknya bisa menambahkan pahalaku, amal baikku ketika aku mati nanti, itu sajanya. Kalau enggak Bang, ya Allah, jujur aku bilang capek nasihatin kalian, capek ngasih tahu kalian, karena kalian sambut dengan apa? Penghinaan. Kalian hina kami, kalian lecehkan kami, kalian olok-olok kami, bahkan agama kami. Padahal kami baca Bible kami. Beda dengan kalian. Kalian baca Al-Quran sepotong-sepotong, bukan sepotong lagi, setengah-setengah ayatnya. Kamu boleh menggauli siapa-siapa, itu aja yang kau baca. Beradab 51, itu pun tak lengkap redaksinya kau baca. Dari kalimat pertama sampai terakhir. Cuman kau bacakan, kamu boleh menggauli siapa-siapa di antara mereka. Itu aja yang kau baca. Kan keji caramu. Kayak si LKTP tadi tanya, 2 Yohanes 1 nomor 7 kita baca. Gitu loh, gak ada yang kita tambahin, gak ada yang kita kurangi gitu loh. Gak ada, memang selaras seperti itu tertulis dalam Biblemu. Tapi sampai ke kau penghujatan. Yang kau pikirnya suka kami seperti ini, enggak. Ya kayak ini Bang Faruk ini cerita sama kalian. Dari pagi, tadi malam kerja saya. Saya bekerja untuk istri dan anak-anak saya, untuk mencari tambahan untuk kebutuhan anak istri saya. Sampai jam 10 pagi saya bekerjanya. Gitu loh. Itu pun masih ada kerinduan di hati. Gabung aku di Komal. Nanya aku Komal si Sal Pasaribu. Gitu loh. Ada kerinduan di hati. Setidaknya dari narasiku 1-2 menit, ada hati yang tersentuh, ada jiwa yang terselamatkan dari saudara-saudara Kristen ini tadi. Dengan tidak memaksakan mereka masuk ke dalam iman dan Islam, tidak. Dengan harapan supaya mereka mengikuti kata-kata Yesus, lalu mereka menggunakan akal mereka, kemana mereka melangkah? Ke arahnya Paulus atau ke arahnya Nabi Muhammad SAW? Cuma namanya kita manusia, saya pribadi pun manusia, saya memiliki batas kelelahan. Istirahat. Ini dari maghrib menuju isya. Lebih enak golek-golek kalian pikir. Wallahi lebih enak golek-golek, tapi ada kerinduan dalam hati. Apa kerinduannya? Setidaknya ketika kalian mengikuti perkataan Yesus, hadir ketentraman di atas bumi ini. Ketentraman tidak hadir di atas bumi ini karena kalian gak ikut kata-kata Yesus. Enggak. Kalian bersikap seperti itu seakan-akan menyimpan kebencian sebesar gunung dalam hati kalian terhadap umat Islam karena kalian tidak mengikuti kata-kata Yesus. Ada satu Romo, Viti, dia Romo itu gondrong, berjenggot, dia selalu ngomong keras itu terhadap teman-teman Protestan. Dia bilang ada yang taping, banyak orang Katolik masuk Islam. Kata dia, iya. Bagi orang yang menolak Yesus dia Islam. Gak mungkin dia jadi Kristen kata dia. Gak mungkin dia jadi Protestan kata dia. Dia akan Islam. Mereka tidak akan mungkin dia berakal malah dia ke Protestan. Karena Protestan itu penyesat kata dia kan. Itu gondrong itu, lupa aku nama Romo itu siapa. Begitu loh. Dia aja memaparkan gitu loh. Karena apa? Iman kalian
Ketuhanan kalian itu hadir dari pemikiran sendiri, kalian sendiri. Kalian hadirkan sendiri Tuhan kalian. Ya kan? Kalian rekayasa sendiri Tuhan kalian. Di mana sifat dari Tuhan kalian itu sendiri tidak pernah disampaikan oleh Tuhan kalian dalam Bible kalian sendiri. Ya tahu Bang Rio kan? Ya itu orangnya pernah lewat di berandaku tuh beliau itu. Gitu loh. Nggak pernah Yesus bilang Tritunggal. Kalian konsepkan Tuhan Tritunggal. Jelas dia katakan Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tapi kalian katakan Tritunggal. Yesus nggak pernah berkata begini, sesungguhnya aku berkata kepadamu dalam kemanusiaanku. Nggak ada Yesus ngomong kayak gitu. Memang dia pure manusia, murni dia memang manusia. Tapi kalian karang-karang, oh itu kemanusiaannya, bukan keilahiannya. Yesus nggak pernah mengkotak-kotakkan perkataannya. Perkataanku yang begini, aku berbicara dengan kemanusiaanku. Perkataanku yang begini, aku berbicara dengan keilahianku. Nggak ada. Bahkan di dalam kitab Lukas itu kalau kalian baca itu, jelas dia berkatakan anak manusia akan duduk di sebelah kanan Bapa. Jadi manusia juga ya dia ketika duduk di sebelah kanan Bapaknya. Ya Allah mau pakai sekali itu. Gak pernah dia berkata, aku yang di dunia ini adalah manusia. Nanti naik kepada Bapakku, duduk di sebelah kanan Bapakku, akan menjadi Tuhan, akan menjadi ilah, akan menjadi sembahan. Gak pernah dia ngomong kayak gitu. Tapi kalian tambah-tambahi omongan Yesus itu, ngeri kali lagi. Ya silakan Bang KTB, kalau mau tambahkan lagi silakan. Al-KTP. Oke, mungkin dia udah diperangkat teman-teman ya. Oke, buat teman-teman ya, di sini pun sudah mau masuk Isya teman-teman ya. Saya pun live ini hanya sebentar saja ya, karena saya ngerasa gimana ya, saya merasa terpanggil teman-teman. Saya merasa terpanggil ketika satu hari saya tidak bernarasi, tidak menyampaikan apa yang memang harus saya sampaikan. Ada rasa bersalah dalam diri kita. Ya, maka saya sisihkan waktu saya setidaknya 30 menit atau 40 menit menunggu waktu Isya, coba saya buka komal gitu loh. Karena memang hari ini saya cukup lelah. Ya, saya cukup lelah karena satu malaman saya begadang, saya ada pekerjaan, teman-teman kan. Makanya seharian ini saya istirahat gitu loh. Ya alhamdulillah ya, setidaknya ketika kita berusaha ya menjemput rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah, dengan rezeki itu kita bisa mencukupi kebutuhan istri dan anak-anak kita. Ya, jadi teman-teman kita rongkatkan dulu di sini teman-teman ya, karena sudah masuk Isya di sini. Bagaimana proses seorang ibu mengandung dan seterusnya bisa diuji. Jadi Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Barang siapa yang meragukan Al-Quran, dia adalah kafir. Karena memang Al-Quran ini bagi orang yang berakal. Kalau orang tidak berakal nggak masuk itu barang, seperti si Edis nggak masuk karena dia akalnya nggak ada. Allah teman-teman. Aduh capek juga gue ngomong sendiri nih. Ada yang mau bantu saya? Silakan naik. Salib kembali lagi. Gimana Salib? Tepuk tangan untuk Yesus anak Maria yang mulia. Ya, tapi terpaksa ya. Dia nggak merasa dirinya sehat mengakui Yudas yang disalib. Terpaksa dia. Terpaksa Iya. Salib nggak menyimak tadi dia akui Yudas yang disalib. Dengar. Menyimak. Itulah kelebihan Andi Slebes. Bagaimana menginterview orang-orang itu Ustaz. Karena memang kalau merujuk lagi kepada ayatnya kan begitu. Aduh, sinyalku ini. Bagus, hanya doktrin imanlah yang bagus ya. Doktrin imanlah yang menutupi semua kebenaran akal sehat. Jadinya begitu, dipaksakan. Ya memang di sini mereka kadang memaksakan ya
Kalau kita lihat misal contoh, ada beberapa mukjizat yang pernah dilakukan oleh Yesus yang tercatat di dalam kitabnya. Tentang Yesus itu bisa merubah wajah, kan gitu. Wajahnya bisa berubah. Yesus bisa menghilang. Ketika dia berdoa dengan tulus, ya Bapa, biarkanlah cawan ini lalu daripadaku. Bukan sesuai dengan kehendakmu, tapi bukan sesuai dengan kehendakku, tapi dengan sesuai dengan kehendakmu lah yang terjadi, kan gitu. Ya artinya dia pasrah kepada Tuhan. Ketika dia pasrah, maka keputusan Tuhanlah yang terjadi, kan gitu. Kalau keputusan Tuhan yang terjadi, ketika keputusan Tuhan yang terjadi, relakah Tuhan membiarkan Yesus yang mulia ini dikutuk di kayu salib? Kan tidak mungkin. Karena Tuhannya itu sangat melindungi. Nah, disitulah poinnya. Jaringanku merah bang, lanjut dulu bang. Enggak, kadang-kadang izin, bagus kok. izin Bang Handi, Ya, mangga. Ustaz Alif, izin. Kita refresh dulu 10 detik ya, atau 5 detik ya. Kita refresh, soalnya pelanggarannya biar hilang, biar Ya udah, refresh aja aplikasinya dulu. muncul lagi. Refresh sebentar ya tadi ya. Oke. Tadi kan Ustaz Alif pernah report tuh, biar hilang reportnya. Ya, Oke. 10 detik, buka langsung ya, bentar. Lolos atau kita diuji kita nggak lolos. Kau narasi dulu cepat, aku mau bantu ini. Udah. Kalau baca firman Tuhan. Udah. Pak Hendra ini Kristen ya. Naik yang Kristen semua biar ku gas kalian, biar pintar kalian. Gak apa-apa, gas aja terus. Ini. Pendeta ini Pak Hendra memang penakut, kau longor betul kau. Udah. Saya Jadi- mendengar aja Pak. Ya di mute aja Pak Hendra. Biar anak-anak ini belajar ini. Kam, sekarang bapakmu ya untuk melaporkan aku ya. Ku hadapi kau ya. Udah. Jangan lari kau ya, jangan lari ya. Bicaralah kau bicara. Nah, oke. Sekarang giliran saya. Pertama mau kuajarkan kau begini, Le. Ini harus belajar teman-teman Kristen ini. Semua belajar. Kutunjukin sama kalian ya. Jadi pertama, para nabi itu mengajarkan Tuhan itu di dalam Ulangan 6 nomor 4. Zama Israel Adonai Elohino Adonai Ehad. Jadi teman-teman, Nabi Musa itu mengajarkan kepada orang Israel bahwa Tuhan itu satu. Esa. Bukan 3, bukan 4, bukan 5, bukan 3 jadi satu kayak kopi Torabika. Bukan kayak gitu. Tapi satu Tuhan itu, tunggal, nggak ada kawannya. Nggak ada muluk-muluk kawannya. Ini Nabi Musa. Berikutnya kita tengok lagi di dalam kitab Keluaran. Apa yang diajarkan oleh Nabi Musa? Ini biar belajar kalian ini, biar bapak-bapak pendeta mendengarkan. Di dalam Keluaran 33 nomor 20. Lagi firmannya. Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang wajahku dapat hidup. Tidak ada orang hidup melihat Tuhan itu. Artinya Tuhan tidak kelihatan. Oke? Ulangan 6 nomor 4. Ulangan 6 nomor 4 Tuhan itu Esa. Keluaran 33:20 Tuhan tidak kelihatan. Nah, saya lanjut. Sekarang Yesus. Tadi Nabi Musa sudah, sekarang Yesus. Kita coba buka di dalam Markus 12 nomor 29.
Apa kata Markus di dalam Markus 12 nomor 29? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Elohim kita Tuhan itu Esa. Yesus berkata Tuhan itu Esa, satu, tunggal, bukan dua, bukan tiga, bukan enam, bukan tujuh, bukan tiga jadi satu kayak kopi Torabika, bukan. Tuhan itu Esa, satu, tunggal. Berikutnya, kita lihat lagi apa yang diajarkan oleh Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 37. Kata Yesus, aku tunjukin dulu datanya. Kata Yesus, Bapak yang mengutus aku